Hai, masih bersama saya Pipit dalam podcast Sehat Puskesmas Tersono. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narsum kita. Beliau adalah dokter cantik dari Puskesmas Tersono, Mbak Dokter Tiffany. Apa kabar Mbak Dokter? Alhamdulillah baik Mbak Pipit. Iya, Mbak Dokter Tiffany ini dokter baru di Puskesmas Tersono. Nanti posisinya di dokter Pemeriksaan umum. Iya, Mbak Dokter gimana kesannya di Puskesmas Tersono? Alhamdulillah seru sekali dan saya senang sekali bisa bergabung di keluarga besar Puskesmas Tersono. Iya, Mbak Dokter, kali ini kita akan membincang-bincangkan atau mengobrolkan tentang penyakit TBC, Mbak. Karena memang di wilayah Tersono ini banyak sekali kasus tentang penyakit TBC ini. Bisa mungkin dijelaskan penyakit TBC itu apa, Mbak Dokter? Baik, jadi TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa menyebar melalui udara pada saat penderita TBC aktif sedang batuk ataupun bersin. TBC juga bisa menyerang pada pasien dewasa maupun anak-anak. Untuk jumlah kasus TBC di Puskesmas Tersono terdiri dari 42 untuk pasien dewasa dan 2 orang untuk pasien anak-anak. Jadi memang banyak sekali kasusnya Mbak Dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan penularan atau cara penularan dari penyakit TBC ini Dokter. Karena kan TBC ini kan penyakit yang menularnya itu sangat gampang. Mungkin bisa dijelaskan Dokter. Baik, jadi untuk penularannya biasanya pertama melalui kontak langsung pada penderita yang sedang aktif menderita penyakit TBC ketika penderita itu sedang bersin, batuk, ataupun berbicara. Kemudian melalui kontak erat. Nah, biasanya ini pada pasien anak-anak ya, pasien anak-anak yang kontak erat dengan pasien dewasa yang aktif menderita TBC. Kemudian pada pasien anak-anak yang mengalami kekebalan tubuh yang lemah, biasanya pada pasien penderita HIV atau anak-anak malnutrisi, itu juga sangat rentan terkena penyakit ini. Jadi memang lebih berbahaya ketika anak-anak yang terpapar gitu ya Dokter. Betul ya. sekali. Mungkin ada gejala-gejala yang timbul dari penyakit TBC ini Dokter? Baik, untuk gejalanya sebenarnya untuk pasien dewasa dan pasien anak-anak hampir sama ya. Untuk gejala umumnya pertama batuk berkepanjangan. Untuk batuk ini lebih dari 2 minggu dan sudah diberikan pengobatan tetapi belum ada perubahan. Kemudian demam yang juga berlangsung selama 2 minggu dan tanpa penyebab yang jelas. Kemudian anak biasanya menjadi tidak aktif, kurang aktif, anak cenderung lemah, lemas, itu juga termasuk gejalanya. Kemudian adanya penurunan berat badan, bisa terjadi berat badan turun atau berat badan tidak naik dalam beberapa bulan. Kemudian bisa juga terjadi pembesaran kelenjar getah bening ya. Paling sering pada anak terjadi di area leher, kemudian area ketiak ataupun selangkangan. Kemudian berkeringat pada malam hari dan yang paling parah bisa terjadi sesak nafas jika gejalanya semakin memburuk. Gitu ya Mbak Dokter. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri, dewasa sama anak-anak itu kan mungkin kan lebih sulit ya karena ada tes dahak dan lain-lain. Mungkin untuk pemeriksaannya apakah berbeda untuk TBC ini untuk dewasa dan anaknya? Baik, jadi untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien dewasa dilakukan pemeriksaan dahak ya. Kita kenalnya dengan pemeriksaan sputum untuk mendeteksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sementara pada anak-anak, pemeriksaan ini biasanya cenderung lebih susah dan jika hasilnya negatif bisa dilakukan uji tuberkulin atau kita mengenalnya dengan tes Mantoux. Kemudian dilakukan juga foto rongsen dan bisa juga dilakukan sistem scoring melalui pembobotan dilihat dari gejala dan pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaannya sebenarnya sama, cuma untuk tekniknya karena anak-anak ini susah mengeluarkan dahak gitu ya Dokter ya, jadi dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Kemudian untuk pengobatan TB ini apakah ada perbedaan antara dewasa dan anak-anak Dokter? Baik, jadi untuk pengobatan TBC ini sebenarnya hampir sama ya untuk pasien dewasa dan pasien anak-anak. Keduanya sama-sama mendapatkan obat kombinasi yang terdiri dari fase intensif dan fase lanjutan. Nah, yang beda itu hanya dari dosis dan jenis yang diresepkan saja. Untuk pasien TBC juga diwajibkan untuk menghabiskan dan memenuhi semua waktu yang disyaratkan. Jadi dari 6 bulan sampai 12 bulan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat dan mencegah agar mengurangi ya kekambuhan yang bisa terjadi di kemudian hari.
Dari beberapa yang disampaikan dokter tadi kan ada gejala yang timbul dari susah makan sampai penurunan berat badan. Apakah dari gejala-gejala ini nanti bisa berpotensi terjadinya stunting pada anak tersebut? Baik, jadi pasien TBC anak sebenarnya sangat beresiko ya untuk terjadi stunting karena biasanya gejalanya itu mulai dari nafsu makan yang menurun, kemudian anak menjadi lemas, anak menjadi tidak aktif, jadi mengurangi intake makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga bisa mengakibatkan terjadinya stunting pada anak karena kurangnya penyerapan nutrisi yang optimal pada anak tersebut. Iya dokter, mungkin ada beberapa pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait penyakit TBC ini. Baik, jadi untuk semua masyarakat, terkhususnya untuk masyarakat wilayah Puskesmas Tersono, apabila kita mengenal atau kita tahu ada pasien yang sedang aktif menderita TBC, kita harus lebih aware ya, kita harus lebih perhatian. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana penularannya tadi. Ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC yang ada di lingkungan kita. Pertama, pada anak bisa dilakukan vaksinasi BCG, kemudian juga bisa dicari sumber penularan apabila ada yang satu rumah dengan penderita TBC. Kemudian melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, contohnya mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menutup mulut ketika sedang batuk, kemudian membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah dan sirkulasi menjadi tidak lembab. Dan terakhir, rutin memeriksakan kesehatan ke puskesmas terdekat untuk mengetahui kesehatan kita masing-masing agar selalu terjaga dan tetap sehat. Jadi utamanya kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya dokter. Kita harus menjaga sanitasi rumah, jaga perilaku kita dalam aktivitas sehari-hari termasuk membatasi ketika kita berkomunikasi ya. Kalau misalkan memang sudah punya gejala TBC ya harus rutin pakai masker gitu. Betul. Ya dokter ya. Kemudian memang penting sekali ya dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai deteksi dini pada diri kita. Dokter, seru sekali podcast kita hari ini. Terima kasih sudah hadir, sudah menemani kita, sudah menyampaikan banyak hal tentang TBC. Teman-teman, terima kasih sudah melihat podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sosial media Puskesmas Tersono. Ayo, cegah penyakit TBC. Pasti ditemukan, obati, sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.